namaku Dina. Sudah hampir 7 tahun aku bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Jauh dari keluarga, jauh dari tanah air, dan jauh dari kenyamanan. Namun aku tak pernah mengeluh. Semua kulakukan demi satu hal, keluargaku. Aku dan suamiku, Raffi, menikah dengan sederhana 10 tahun yang lalu. Kami hidup pas-pasan, tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Raffi bekerja sebagai tukang bangunan, dan penghasilannya tak seberapa. Sementara aku, sejak awal pernikahan, sudah bertekad untuk membantu membangun masa depan bersama. Maka ketika ada kesempatan untuk bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, aku tak ragu sedikit pun. Meski harus meninggalkan anak semata wayang kami, Alin, yang saat itu baru berusia 2 tahun, aku yakin ini jalan terbaik. Berpisah dari anak dan suami bukan perkara mudah. Setiap malam aku menangis diam-diam di atas kasur sempit di kamar pembantu. Tuan rumahku sebenarnya baik, tapi pekerjaan di rumah orang tentu tak semudah kerja di kantor. Kadang aku harus bangun jam 4 pagi dan baru tidur jam 11 malam. Tapi aku sabar. Gajiku cukup besar jika dikonversi ke rupiah, dan setiap bulan aku kirimkan sebagian besar uang itu ke Raffi. Bang, ini buat bayar kontrakan, beli susu Alin, dan sisanya tolong ditabungnya. Nanti kalau sudah cukup, kita bisa bangun rumah sendiri, tulisku dalam salah satu pesan yang kukirim via WhatsApp. Raffi biasanya membalas singkat, iya, Din, udah kutabung kok. Jaga kesehatan di sana ya. Awalnya aku senang. Ia masih perhatian, masih rajin kirim kabar, dan mengirimkan foto Alin setiap minggu. Tapi entah sejak 2 tahun terakhir, sikap Raffi mulai berubah. Ia jarang menjawab panggilanku. Kadang pesanku dibaca tapi tidak dibalas. Ketika kutanya kenapa, jawabannya selalu sama, lagi sibuk kerja, Din. Aku percaya saja. Aku pikir mungkin dia memang lelah. Namun satu hari, aku mendapatkan pesan dari sahabat lamaku, Nurul. Dina, kamu baik-baik aja? Maaf sebelumnya, aku cuma mau nanya, kamu tahu nggak kalau suamimu sering jalan sama cewek lain? Jantungku nyaris berhenti saat membaca pesan itu. Tanganku bergetar. Nurul mengirimkan beberapa foto, gambar Raffi sedang makan malam di kafe bersama seorang perempuan muda dan cantik. Perempuan itu bukan siapa-siapa dari keluarga kami. Aku ingin marah, ingin menangis, tapi aku tahan. Aku diam. Aku hanya balas pesan Nurul, makasih ya, Nur. Aku akan cari tahu dulu. Malam itu aku tak bisa tidur. Air mataku mengalir, menetes ke bantal. Hati ini seperti diiris-iris. Aku teringat bagaimana aku menahan lapar saat akhir bulan hanya demi bisa menyisihkan uang lebih banyak. Bagaimana aku pernah sakit dan tetap bekerja karena tak ingin potong gaji. Semua demi Raffi dan anak kami. Tapi, apakah Raffi pernah memikirkan aku? Keesokan harinya, aku kembali bekerja seperti biasa. Tapi dalam hatiku, sudah tumbuh sebuah rencana. Aku tidak akan menangis lebih lama. Jika benar Raffi telah mengkhianatiku, aku tidak akan membiarkannya hidup nyaman dengan hasil jerih payahku. Aku akan menghadapinya dengan cara yang tak akan pernah ia sangka. Tiap malam setelah kerja, aku mulai menyusun strategi. Aku cek semua rekening bank yang selama ini kupakai untuk menabung. Ada 3 rekening, semuanya atas namaku dan 1 rekening bersama yang kubuka agar Raffi bisa mengambil uang untuk kebutuhan keluarga. Aku mulai cek mutasi, dan ternyata jumlah tabungan jauh lebih sedikit dari seharusnya. Ada penarikan-penarikan besar setiap bulan. Bahkan ada transaksi di tempat-tempat mewah. Aku menelusuri setiap transaksi itu. Nama-nama hotel, butik, bahkan salon kecantikan bermunculan. Semuanya bukan kebiasaan Raffi. Itu pasti untuk perempuan itu. Pelakor yang telah mencuri bukan hanya suamiku, tapi juga hasil kerja kerasku. Satu-satunya alasan aku tidak langsung menelepon Raffi malam itu adalah karena aku ingin mempersiapkan segalanya. Aku ingin pulang. Diam-diam. Tanpa satupun dari mereka tahu. Aku hubungi agensiku dan bilang ingin pulang karena urusan keluarga. Alhamdulillah, majikanku mengerti. Aku tidak langsung pulang ke rumah, melainkan ke rumah adikku di kota lain. Aku minta dia menjemputku di bandara tanpa memberitahu siapapun. Setibanya di Indonesia,
Aku hanya membawa satu koper kecil dan sebuah flash disk berisi semua bukti transaksi, mutasi bank, dan foto-foto perselingkuhan Raffi. Mbak, kamu beneran gak mau langsung pulang ke rumah? Tanya adikku saat kami di dalam mobil. Enggak. Aku mau lihat mereka dulu. Aku mau tahu seberapa jauh mereka berani, jawabku datar. Di rumah adikku, aku mulai menghubungi pihak bank untuk memblokir semua ATM dan akses internet banking yang pernah kuberikan pada Raffi. Aku juga menarik semua saldo dari rekening bersama. Totalnya lebih dari 300 juta rupiah. Aku simpan semua di rekening pribadi atas namaku sendiri. Tak lama setelahnya, aku mendapat kabar mengejutkan dari Nurul. Dina, kamu tahu nggak, Raffi dan cewek itu lagi liburan ke Bali. Mereka nginep di hotel bintang 5. Katanya kayak bulan madu. Aku hanya tersenyum pahit. Bagus, kataku lirih. Biar sekalian dapat kejutan dari aku. Aku sudah menyiapkan satu kejutan besar untuk mereka. Kejutan yang akan membuat mereka tak akan melupakan wajahku seumur hidup mereka. Aku tahu, ini baru awal dari drama besar yang akan terjadi. Tapi kali ini, aku bukan Dina yang dulu. Aku bukan wanita lemah yang hanya bisa menangis di pojokan. Aku akan berdiri, melawan, dan membuat mereka tahu bahwa harga diri seorang istri tak bisa dibeli dengan uang haram dan cinta palsu. Sudah 3 hari sejak aku menginjakkan kaki kembali di tanah air. Tapi bukan ke rumahku aku kembali, melainkan ke rumah adikku, Rina. Di sana aku menyusun semuanya, langkah demi langkah, dengan kepala dingin dan hati yang tetap menyimpan luka yang dalam. Setiap malam aku memandangi foto-foto perselingkuhan Raffi dan perempuan itu, yang belakangan aku tahu bernama Lala. Usianya mungkin 10 tahun lebih muda dariku, tubuhnya ramping, dan dandanannya selalu rapi dan elegan, mungkin itu yang membuat Raffi gelap mata. Tapi, perempuan sepertinya jelas bukan tipe yang mau hidup susah. Dan Raffi, uangnya dari mana kalau bukan dari keringatku? Aku nggak nyangka, Mbak, Mas Raffi bisa setega itu, kata Rina suatu malam sambil mengelus pundakku. Aku tersenyum pahit. Aku pun dulu nggak nyangka. Tapi sekarang aku lihat dia dengan jelas, tanpa kabut cinta. Aku sudah tahu keberadaan mereka. Nurul memberiku semua informasi, lengkap. Lokasi hotel mereka, bahkan nomor kamar tempat mereka menginap. Nurul punya kenalan yang bekerja di sana. Dan yang lebih menarik, Nurul bilang Raffi mendaftarkan kamar hotel itu atas namanya sendiri dan membayar menggunakan kartu debit dari rekening bersama kami. Sayangnya untuk mereka, rekening itu sudah kutarik dan kublokir 2 hari lalu. Aku menunggu waktu yang tepat. Dan pagi itu datang. Mbak, mereka check out hari ini jam 11 siang, bisik Nurul melalui telepon. Bagus, aku akan datang ke sana. Aku mengenakan pakaian terbaikku, bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa wanita sederhana sepertiku bisa berdiri setara bahkan lebih bermartabat daripada perempuan manapun yang datang hanya untuk merebut. Aku mengenakan gamis berwarna krem, jilbab hijau zaitun, dan sepatu datar kesayanganku. Tidak ada make-up berlebihan. Tapi ada ketegasan di mataku. Ada bara api yang sejak lama kupendam. Aku, Rina, dan Nurul tiba di hotel pukul 10 pagi. Kami menunggu di lobi, berpura-pura duduk santai sambil menyeruput kopi. Tapi jantungku berdetak tak karuan. Pukul 10.50, pintu lift terbuka. Dan di sanalah mereka muncul. Raffi terlihat santai mengenakan kemeja putih dan celana pendek. Lala menggandeng lengannya sambil tertawa kecil, mengenakan dress merah menyala, bibirnya dipoles lipstik terang. Aku berdiri perlahan, menghalangi jalan mereka menuju meja resepsionis. Raffi terkejut. Dia berhenti di tempat, matanya membelalak. Dina? Lala menoleh cepat, lalu mundur 1 langkah. Selamat pagi, suamiku yang tercinta, kataku dingin. Lama nggak ketemu ya? Raffi kaku, seperti patung. Ia terlihat panik. Lala menggenggam lengannya, mencoba terlihat anggun, tapi aku bisa lihat jelas kegugupan di wajahnya. Kamu, pulang? Raffi tergagap. Aku melipat tangan di depan dada. Iya, pulang. Tanpa kasih tahu siapa-siapa. Sengaja. Biar bisa lihat kejutan dari kalian. Dia melirik ke Lala, lalu ke aku. Dina, aku bisa jelasin semua ini? Oh, tentu bisa.
Tapi sebelum itu, ada yang lebih penting. Sudah check out? Tanyaku sambil menoleh ke arah resepsionis. Belum sempat mereka menjawab, petugas hotel menghampiri. Maaf, Pak Raffi, pembayaran tidak bisa diproses. Kartu Anda ditolak. Kami sudah coba beberapa kali. Dan karena Anda belum melunasi sisa tagihan, kami akan meminta Anda menyelesaikannya sekarang juga. Raffi langsung panik. Ia merogoh saku, mengeluarkan ATM lain, tapi petugas berkata dengan sopan, maaf, semua transaksi dari rekening Bapak tidak bisa dilakukan. Kemungkinan diblokir. Aku menyisipkan kalimat dengan tenang, rekening itu memang sudah kublokir. Karena semua uang di dalamnya adalah hasil kerja kerasku di luar negeri selama 7 tahun. Lala langsung memucat. Apa maksudmu? Jadi, uang semua itu dari kamu? Betul, jawabku tajam. Kau pikir suamiku itu kaya dari mana? Dari proyek? Dari bisnis? Tidak. Semua dari aku. Dari peluhku, dari air mataku, dari waktu tidurku yang hilang di negeri orang. Dan kalian pakai untuk bersenang-senang? Untuk berbulan madu? Dina, tolong, jangan bikin malu di sini, bisik Raffi mencoba menenangkanku. Aku menoleh ke resepsionis. Silakan panggil pihak keamanan kalau perlu. Mereka belum bayar tagihan hotel. Aku rasa, kalau tak mampu membayar, bisa digiring ke polisi sebagai tamu tak bertanggung jawab. Petugas itu hanya mengangguk. Tak lama, 2 satpam menghampiri. Lala langsung panik dan menarik Raffi. Raffi, kamu bilang semua aman. Kamu bilang kamu yang bayar. Aduh malu banget aku begini. Raffi mencoba menjelaskan kepada petugas, tapi jelas mereka tak peduli. Petugas hanya ingin pembayaran segera dilakukan. Aku mengambil dompet dari tasku dan mengeluarkan 1 kartu ATM. Kartu milikku. Aku serahkan ke kasir dan berkata, selesaikan saja pakai ini. Tapi buatkan 2 kwitansi. 1 atas nama suami saya, 1 atas nama perempuan ini. Lala mendelik. Jangan libatkan aku seenaknya. Aku nggak mau tanda tangan apapun. Kau ikut menginap, kau pakai semua fasilitas, jadi silakan tanggung jawab, balasku tegas. Akhirnya, setelah semua proses selesai, dan mereka keluar dari hotel dengan muka tertunduk, aku pun mengikuti mereka. Di parkiran, Lala langsung melabrakku. Perempuan macam apa kamu ini? Kurang kerjaan banget sampai nyari-nyari suami orang. Suami kamu udah muak sama kamu makanya dia cari aku. Aku tersenyum kecil. Sayang sekali, kamu hanya tempat pelampiasan. Dan sekarang uangnya habis, dia pun gak bisa apa-apa. Raffi mendekat, mencoba memohon. Dina, aku minta maaf, aku hilaf, dia yang godain aku duluan. Aku memotong kalimatnya. Kamu bukan anak kecil, Raffi. Kamu tahu itu salah. Tapi kamu pilih jalan itu. Dan sekarang, hadapi akibatnya. Lalu aku menyerahkan selembar kertas ke tangannya. Surat kuasa pengacara. Di dalamnya, surat gugatan cerai sudah siap. Kau tinggal tanda tangan. Semua aset sudah kembali ke namaku. Rumah yang atas nama orang tuaku, mobil atas nama adikku. Kau tak punya apa-apa lagi, Raffi. Dan mulai hari ini, kau bukan siapa-siapa bagiku. Raffi menatapku lemas. Lala pergi lebih dulu, meninggalkannya sendiri di parkiran hotel mewah itu. Seperti tikus yang kehilangan kapal. Aku melangkah pergi. Langit cerah di atas sana, dan hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku tidak menyesal. Aku tidak malu. Karena aku sudah berjuang. Aku sudah berkorban. Tapi ketika pengkhianatan datang sebagai balasan, maka aku berhak mengambil kembali apa yang memang milikku. Dan hari itu, bukan hanya aku yang memberi kejutan untuk mereka. Tapi juga kehidupan, yang tak pernah membiarkan kebohongan berjalan terlalu jauh. Setelah kejadian di hotel itu, nama Raffi dan Lala ramai jadi bahan gosip di kalangan warga kampung kami. Video saat mereka digiring keluar hotel sempat terekam oleh seorang petugas keamanan dan entah bagaimana bisa beredar luas. Aku tak merasa bangga atas kejadian itu, tapi aku pun tidak merasa bersalah. Yang mereka alami adalah buah dari perbuatan mereka sendiri. Aku kembali ke rumah yang selama ini kutinggalkan.
Rumah peninggalan orang tuaku yang sudah lama kupugar dan atas namaku sepenuhnya. Dulu Raffi menolak tinggal di sana karena letaknya di pinggiran kota. Katanya terlalu kampungan. Sekarang rumah ini justru menjadi tempat aku menyusun hidup baru. Rina menemaniku beberes rumah. Kadang dia tertawa kecil melihat barang-barang lama yang kami temukan di gudang. "Mbak, ini boneka kamu waktu SMA, ya?" katanya sambil memegang boneka kelinci yang sudah lusuh. Aku tersenyum kecil. "Iya, aku dulu suka banget boneka itu. Tapi setelah nikah, Raffi bilang nggak usah bawa barang, nggak penting, ke rumah kontrakan kami. Katanya cuma bikin sesak." "Sekarang semua sesak sudah dibersihkan, termasuk Raffi," jawab Rina sambil tertawa geli. Kami berdua tertawa, tapi di dalam hatiku masih tersisa perih. Tak semudah itu melupakan seseorang yang pernah kita cintai bertahun-tahun. Tapi aku sadar, mencintai orang yang salah hanya membuatku terluka lebih dalam. Hari-hariku kembali tenang. Tanpa suara teriakan Raffi, tanpa harus takut memeriksa ponsel suami sendiri, tanpa tekanan batin karena merasa tidak cukup menarik di matanya. Aku mulai kembali menjahit, membuat kerajinan tangan dari kain perca, sesuatu yang dulu pernah jadi hobiku sebelum semuanya terkubur demi rumah tangga. Satu hari, aku membuka kotak kardus besar yang dulu berisi dokumen-dokumen kiriman dari Arab Saudi. Di sana kutemukan buku tabungan, catatan kerja, surat-surat pribadi dari teman-teman sesama TKW, dan satu surat dari Raffi. Surat yang dulu ia kirim saat tahun pertama aku merantau. "Hati-hati ya, sayang. Jangan lupa makan. Nanti kalau kita udah punya rumah, kita isi dengan cinta dan kerja keras kita bersama," begitu tulisnya. Aku terdiam. Surat itu membuat hatiku berkecamuk. Betapa waktu bisa mengubah segalanya. Betapa janji yang terdengar manis dulu, kini jadi seperti sindiran pahit. Tapi aku tahu, menyimpan dendam hanya akan membuat hatiku lelah. Aku harus melangkah ke depan, bukan menoleh ke masa lalu yang menyakitkan. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Raffi kehilangan pekerjaannya. Usut punya usut, Lala ternyata hanya memanfaatkannya sebatas uang saja. Setelah tahu tak ada lagi yang bisa dikuras, Lala meninggalkan Raffi begitu saja. Kontrakan mereka pun tak sanggup dibayar, dan Raffi kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa malu besar. Tetangga-tetangga yang dulu memuji Raffi sebagai suami mapan, kini mencibirnya sebagai lelaki tak tahu diri. Aku tidak ikut mencibir. Aku bahkan tidak tertarik tahu terlalu jauh tentang nasibnya. Aku hanya ingin fokus pada diriku. Hingga suatu hari, pintu rumahku diketuk. Saat kubuka, kulihat Raffi berdiri di sana. Rambutnya acak-acakan, wajahnya lesu. "Dina, boleh aku bicara?" Aku menatapnya lama. "Untuk apa, Raffi? Mau minta uang lagi? Atau mau bilang menyesal?" Dia menunduk. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku hilaf. Aku terlalu terlena. Dan sekarang aku kehilangan segalanya. "Kamu kehilangan segalanya karena kamu sendiri yang melepaskannya, Raffi. Jangan salahkan siapapun." "Dina, aku siap mulai dari nol. Kita bisa bangun lagi. Kita dulu pernah saling mencintai, kan?" Aku tertawa kecil, hambar. "Ya, kita pernah. Tapi sekarang aku sudah mencintai diriku sendiri. Dan aku nggak akan membiarkan diriku kembali ke lubang yang sama." Raffi meneteskan air mata. Mungkin dia menyesal, tapi bagiku itu sudah terlambat. Aku sudah terlalu hancur dulu, dan sekarang aku sedang memperbaiki diriku. Tanpa dia. Aku mohon, kamu satu-satunya yang pernah benar-benar ada buat aku. Aku menatapnya dalam-dalam. Dan kamu adalah orang yang paling menyia-nyiakan orang itu. Kupersilakan dia duduk sebentar, memberinya segelas air. Tapi setelah itu, aku memintanya pergi. Bukan karena benci, tapi karena aku ingin dia belajar menanggung akibat. Keesokan harinya, aku kembali fokus pada rencanaku. Aku ingin membuka usaha kecil. Modalnya cukup, dan pengalamanku selama di Arab cukup untuk memulainya. Aku menyewa ruko kecil di pasar, dan menjual oleh-oleh khas Arab, seperti kurma premium, parfum oud, sajadah, dan jilbab.
Kutambah juga dengan jasa pengiriman paket TKW dan konsultasi untuk mereka yang ingin kerja ke luar negeri, khususnya Arab Saudi. Siapa sangka, usahaku mulai ramai. Dan dari sana, aku menemukan arti baru dari hidup. Aku merasa hidup bukan untuk mencintai orang yang menyakitiku, tapi untuk memperbaiki diriku, mencintai diriku, dan berguna bagi orang lain. Banyak TKW yang datang curhat padaku. Banyak istri yang ditinggal suaminya, seperti aku dulu. Tapi sekarang, aku bisa memeluk mereka dan berkata, kamu tidak sendiri. Dan kamu bisa bangkit. Sampai suatu hari, saat aku menutup toko, seorang laki-laki parubaya datang. Permisi, ini Bu Dina. Iya, saya sendiri. Saya dari Yayasan Sosial Al-Fajr. Kami dengar ibu dulu bekerja di Arab Saudi dan sekarang bantu para TKW. Kami ingin menawarkan kerjasama untuk pembinaan TKW Purna dan pembekalan kerja mandiri. Aku terharu. Ternyata semesta mendengar doaku. Aku ingin berguna, dan sekarang ada jalan terbuka. Malamnya aku duduk di ruang tamu sambil minum teh. Rina menyusul duduk di sampingku. Tenang hatimu sekarang, Mbak? Aku tersenyum. Lebih dari tenang. Aku damai. Dan aku tahu, semua yang terjadi bukanlah untuk menjatuhkanku, tapi untuk membentukku jadi lebih kuat. Kalau ada satu hal yang bisa kamu sampaikan ke TKW di luar sana, apa yang akan kamu bilang? Aku menjawab tanpa ragu. Jangan serahkan seluruh hidupmu pada orang lain, bahkan pada suamimu. Karena cinta sejati akan menghargai, bukan menguasai. Dan kalau kamu dilukai, kamu boleh menangis. Tapi setelah itu, bangkit, karena dunia tidak akan menunggumu. Aku pulang memang untuk memberi kejutan. Tapi kini aku sadar, kejutanku bukan hanya pada Raffi dan Lala, tapi pada diriku sendiri. Aku pulang untuk menemukan diriku yang sempat hilang. Dan kini, aku pulang ke pelukan diriku yang utuh, mandiri, dan kuat. 1 bulan berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Raffi. Tak sekalipun ia kembali datang ke rumah, dan aku pun tak pernah mencari tahu kabarnya lagi. Bagiku, pertemuan itu sudah cukup menutup semua luka masa lalu. Aku tak butuh penjelasan lebih panjang atau permintaan maaf yang berurai air mata. Aku sudah memaafkan, tapi bukan berarti aku harus menerima dia kembali. Kini aku lebih sibuk dari sebelumnya. Toko oleh-oleh yang kubuka mulai dikenal warga. Tak hanya menjual produk khas Timur Tengah, aku juga membuka pelatihan singkat menjahit dan membuat kerajinan tangan untuk para ibu rumah tangga dan mantan TKW. Setiap Jumat sore, ruangan belakang toko disulap menjadi ruang pelatihan. Aku bahagia, bukan karena uangku bertambah, tapi karena ada wajah-wajah yang kembali tersenyum. Seorang mantan TKW bernama Yanti bahkan mengatakan, Bu Dina, saya pikir hidup saya sudah hancur. Tapi setelah ikut pelatihan ibu, saya jadi punya harapan lagi. Terima kasih, ya. Kata-katanya membuat mataku berkaca. Dulu, aku berdiri di tempat Yanti berdiri, lelah, hancur, kecewa. Tapi sekarang aku tahu bahwa luka tak harus berakhir dengan kehancuran. Ia bisa jadi pupuk untuk tumbuh lebih kuat. Suatu hari, saat aku baru saja memarkir motor di depan toko, kulihat seorang wanita berdiri ragu di seberang jalan. Sekilas aku tak mengenalinya. Tapi saat dia mendekat, detak jantungku berdegup cepat. Dina, ucapnya pelan. Aku menatapnya dalam-dalam. Wajah itu, meski kini lebih pucat, rambut berantakan dan mata sembab, aku mengenalnya. Lala, boleh bicara sebentar? Aku tak menjawab. Kupandangi dia dari ujung kepala hingga kaki. Tidak ada lagi penampilan mewah dengan tas bermerek atau sandal hak tinggi. Ia hanya mengenakan kaos tipis dan celana jeans lusuh. Penampilannya berbeda jauh dari wanita yang dulu tampil angkuh di peluk suamiku. Aku mengangguk dan mempersilakannya duduk di bangku depan toko. Lala menunduk lama, lalu berkata lirih, aku tahu aku nggak pantas datang ke sini. Tapi aku kehabisan tempat untuk pulang. Aku diam. Ku kepal tangan di pangkuan. Bagaimana bisa wanita yang dulu merebut suamiku kini bicara seolah-olah aku satu-satunya harapannya? Aku hamil, Dina, tapi Raffi pergi begitu saja. Dia bahkan bilang belum tentu itu anaknya. Sekarang dia menghilang, dan aku nggak tahu harus bagaimana. Kepalaku berdenyut.
Kalimat itu terlalu akrab. Dulu, aku pun dibiarkan sendirian. Tapi bedanya, aku tak sempat hamil. Dan sekarang, Lala, wanita yang merobohkan rumah tanggaku, mengaku ditinggalkan dengan kondisi yang sama. Kamu datang ke sini minta apa, La? Uang? Maaf? Atau pembenaran? Lala meneteskan air mata. Aku cuma butuh tempat untuk bicara. Aku benar-benar menyesal, Dina. Aku kira dengan merebut Raffi, aku akan bahagia. Tapi ternyata dia bukan pria yang setia. Dia meninggalkanku begitu saja. Aku baru sadar, ternyata akulah yang dibodohi. Dan kamu pikir aku akan simpati? Tanyaku pelan namun tegas. Lala menggeleng pelan. Tidak. Tapi aku harap kamu mau dengar aku sebentar. Aku menarik napas dalam. Dulu kamu datang ke hotel, tidur sekamar dengan suamiku. Kamu tahu aku kerja banting tulang di luar negeri. Kamu tahu kami masih suami istri sah. Tapi kamu tetap melakukannya. Kamu bukan orang asing dalam hidupku, La. Kita pernah kenal. Pernah satu pengajian. Tapi kamu tetap tega. Lala menangis sesenggukan. Aku hilaf. Aku terlalu dibutakan janji manis. Aku kira aku lebih baik darimu hanya karena aku ada di sisinya saat kamu di luar negeri. Tapi ternyata kamu yang lebih kuat, kamu yang lebih dicintai orang-orang. Aku menghela napas. Aku tak ingin membalasnya. Aku hanya ingin dia tahu bahwa hidup bukan tentang membalas kejahatan dengan kejahatan. Lala, aku tidak akan usir kamu. Tapi aku juga tidak akan membuka pintu rumahku untukmu. Aku bisa bantu kamu cari tempat penampungan ibu hamil. Aku kenal yayasan yang bisa bantu. Tapi setelah itu, tolong jangan datang lagi. Aku ingin hidupku bersih dari masa lalu yang kelam. Lala menunduk, menyeka air matanya. Terima kasih, Dina. Maaf, dan terima kasih. Hari itu, aku merasa jiwaku lebih ringan. Entah Lala sungguh menyesal atau tidak, itu bukan urusanku. Yang jelas, aku sudah memilih untuk tidak membiarkan amarah menguasai diriku. Minggu berikutnya, aku menerima undangan dari organisasi sosial untuk menjadi narasumber dalam seminar bertema Perempuan Mandiri Pasca Perantauan. Aku diminta berbicara di depan ratusan wanita yang sebagian besar adalah mantan TKW. Di panggung kecil itu, aku berdiri dengan kerudung sederhana dan baju terusan putih polos. Tak ada kemewahan. Tapi aku tahu, hari itu aku adalah wanita yang benar-benar berharga. Saya pernah berdiri di tempat kalian. Saya pernah dipermainkan, disakiti, bahkan dikhianati oleh orang yang paling saya cintai. Tapi saya belajar bahwa nilai diri saya tidak tergantung pada orang lain. Nilai diri saya tergantung pada bagaimana saya memandang diri saya sendiri. Para peserta mengangguk. Beberapa terlihat menitikkan air mata. Saya pulang ke Indonesia bukan untuk membalas dendam. Tapi untuk pulang ke pelukan diri saya sendiri. Untuk kembali menemukan siapa saya sebenarnya. Riuh tepuk tangan mengisi ruangan. Saat itu, aku merasa bahwa luka-lukaku sudah bukan lagi luka, tapi menjadi cahaya yang membimbing orang lain. Sore harinya, setelah acara selesai, seorang wanita paruh baya menghampiriku. Bu Dina, anak saya TKW di Riyadh. Saya ingin sekali dia bisa seperti ibu. Punya usaha sendiri dan kuat berdiri. Aku tersenyum. Bisa, Bu. Semua bisa. Asal dia tahu bahwa hidup bukan cuma tentang uang, tapi tentang menghargai diri sendiri. Kalau dia butuh bimbingan, suruh dia hubungi saya. Dan malam itu, aku kembali ke rumah kecilku dengan hati penuh syukur. Di kamar, kulihat buku harian lama yang dulu kubawa dari Arab. Isinya catatan perjuanganku, doa-doa panjang, dan air mata yang kutulis dalam diam. Kini, setiap halaman itu telah menjadi saksi bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengangkat orang yang sabar. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan singkat dari Rina. Mbak, tahu nggak? Raffi ketahuan nipu pinjaman online. Sekarang katanya jadi buronan. Aku terdiam. Tapi tidak ada amarah. Tidak ada puas. Aku hanya mengangkat bahu dan menjawab. Biar saja. Setiap orang akan bertanggung jawab atas pilihannya. Aku sudah memilih jalanku.
Dan malam itu, aku menulis di buku harianku. Balas dendam terbaik bukan dengan menyakiti balik, tapi dengan menjadi bahagia, mandiri, dan tak tergoyahkan. Dan hari ini, aku resmi menghapus nama Raffi dari hatiku. Pagi itu, aku baru saja selesai mengajari beberapa ibu cara mengolah kurma isi coklat untuk dijual dalam kemasan. Mereka tertawa bahagia, mencatat resep dengan antusias, dan beberapa bahkan sudah mulai membayangkan akan membuka usaha kecil-kecilan di rumah masing-masing. Melihat semangat mereka, aku merasa seperti punya keluarga baru. Namun, kebahagiaan pagi itu seketika berubah menjadi kekagetan saat ponselku berdering. "Bu Dina," suara laki-laki di seberang, terdengar ragu. "Iya, betul. Dengan siapa ya?" "Saya petugas Hotel Taman Sari Resort di Batu. Maaf, kami dapat nomor ibu dari daftar darurat salah satu tamu kami, atas nama Raffi Gunawan." Aku berdiri kaku. "Raffi Gunawan?" tanyaku menahan emosi yang mulai mendesak. "Ya, Bu. Beliau dan seorang wanita atas nama Lala Putri menginap sejak 3 hari lalu. Tapi hari ini, mereka tidak bisa membayar tagihan hotel karena semua kartu ATM-nya diblokir. Saat kami coba hubungi pihak keluarga, hanya ada nomor ibu." Aku tersenyum miring. Jadi mereka masih berani menggunakan namaku dalam daftar darurat? Terlalu percaya diri. Padahal jelas, sejak aku kembali dari Arab, semua aset Raffi sudah kubekukan. Tak satu pun rekening yang bisa ia akses tanpa persetujuanku. Petugas itu melanjutkan, "Maaf Bu, kami terpaksa melaporkan mereka ke pihak berwajib karena ada dugaan penipuan. Kami ingin tahu apakah ibu sebagai keluarganya bersedia datang atau memberikan keterangan." Aku menatap langit-langit ruang tamu. Hening. Dada ini tak sesak, malah terasa lega. Akhirnya, karma mulai menampakkan wujudnya. "Baik, Pak. Saya akan datang. Tolong beritahu alamat lengkap hotelnya," jawabku tenang. Setelah mencatat alamat hotel, aku bersiap. Tak ingin terlalu mencolok, aku mengenakan pakaian sederhana. Sebuah gamis abu-abu dan jilbab hitam polos. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan perempuan yang datang untuk mengamuk atau menghina. Aku datang sebagai perempuan yang sudah menang. Sesampainya di hotel, suasana tampak tegang. Di lobi, beberapa tamu terlihat berbisik-bisik, melirik ke arah 2 orang yang duduk di sofa dengan wajah kusut. Aku mengenali mereka meski dari jauh. Raffi duduk menunduk, matanya gelap. Lala duduk di sebelahnya dengan wajah sembab dan rambut berantakan. Seorang pria berseragam satpam dan seorang polisi tampak berjaga di dekat mereka. Petugas hotel yang tadi meneleponku menghampiriku begitu aku tiba. "Bu Dina, terima kasih sudah datang." Aku mengangguk. "Boleh saya berbicara dengan mereka?" "Silakan, Bu. Tapi kami harap tetap tenang, karena ini sudah menyangkut kasus penipuan." Aku melangkah pelan. Raffi baru menyadari kehadiranku saat aku berdiri di depannya. Dia mendongak, dan matanya melebar. Wajahnya pucat. "Dina, kamu datang?" Suaranya parau. Lala yang juga melihatku langsung menunduk. Ia bahkan tak berani bertatapan. Perutnya terlihat membuncit, mungkin kehamilannya sudah masuk bulan keempat. Aku duduk perlahan di hadapan mereka. "Kalian masih berani mencantumkan namaku dalam daftar darurat? Luar biasa." "Dina, kami sedang kesusahan. Aku nggak tahu semua ATM bakal diblokir. Aku kira masih bisa tarik tunai," kata Raffi terbata-bata. "Lalu kalian nginap di hotel mahal seperti ini, padahal tidak punya kepastian bisa bayar? Hebat," ujarku sambil tersenyum tipis. Lala mulai menangis. "Dina, tolong kami. Kami nggak tahu harus kemana. Kami beneran nggak ada uang." "Lalu, aku harus apa? Bayarin?" tanyaku kalem. Raffi tertunduk. "Kalau kamu bisa bantu kami keluar dari masalah ini, aku janji bakal balikin semuanya nanti. Cuma butuh waktu sedikit." Aku mendekatkan wajahku padanya. "Waktu? Kamu pikir aku semurah itu? Setelah semua yang kamu dan pelakor ini lakukan padaku, kamu pikir aku akan bantu kalian melarikan diri dari tanggung jawab?" "Dina, kumohon." Lala memegang ujung jilbabku. "Kalau bukan demi kami, tolong demi anak ini." Aku menepis pelan tangannya.
Dulu aku juga pernah memohon, lah. Saat aku di Arab, aku mohon-mohon sama Raffi supaya dia jujur, supaya dia tunggu aku pulang. Tapi dia malah menginap di hotel bersamamu. Sekarang kamu mau bawa-bawa anak? Mereka tak bisa berkata-kata. Seorang polisi menghampiri kami. Maaf, Ibu. Kami harus membawa kedua orang ini ke kantor polisi untuk pemeriksaan lanjutan. Ibu tidak berencana menjamin mereka. Aku berdiri, menatap Raffi untuk terakhir kali. Tidak, Pak. Saya tidak ingin ikut campur. Silakan bawa mereka sesuai prosedur. Dengan lemas, Raffi dan Lala digiring menuju mobil polisi. Orang-orang mulai berkumpul melihat. Beberapa karyawan hotel berbisik, ada yang bahkan merekam kejadian itu. Saat mobil polisi melaju pelan membawa mereka pergi, aku tak merasa puas. Tapi aku merasa tenang. Aku tidak perlu berteriak atau membalas mereka dengan kekerasan. Mereka sudah menerima balasan dari hidup. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku menerima surat dari pengacara keluarga. Raffi akhirnya menyetujui perceraian yang sempat ia tolak sebelumnya. Tak hanya itu, karena ia dianggap lalai dan telah menjual beberapa harta milik bersama tanpa izinku, hakim memberikan sebagian besar aset padaku. Aku tersenyum saat membaca dokumen tersebut. Aku bebas. Malamnya, aku duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh dan sepotong roti kurma hasil produksi toko. Bu, sapa seorang gadis muda, ada tamu. Namanya Pak Andra. Aku mengernyit. Nama itu cukup asing. Tapi saat pria itu muncul di gerbang, aku langsung mengenalinya. Pak Andra, pengusaha yang dulu menjadi donatur pelatihan usaha kecil di komunitas kami. Seorang duda, santun, dan sangat menghargai perempuan. Kami berbincang cukup lama. Ia mendengar kabar dari teman komunitas bahwa aku sedang mengembangkan program pelatihan ibu mandiri dan berniat membantu. Kami punya program baru untuk membina mantan TKW agar bisa mandiri secara finansial. Saya ingin Ibu Dina yang memimpin pelatihan ini, ucapnya. Aku menatapnya, terharu. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Hanya perempuan biasa. Tapi Ibu berhasil menyelamatkan banyak perempuan lain dari keterpurukan. Itu lebih dari cukup. Aku mengangguk. Terkadang, balasan hidup tidak datang dalam bentuk kekayaan, tapi kesempatan untuk menolong lebih banyak orang. Dan malam itu, saat bulan bersinar terang di atas rumahku yang sederhana, aku tahu satu hal. Aku tak perlu membalas luka dengan luka. Karena ternyata, Tuhan sendiri sudah menyiapkan cara paling elegan untuk menunjukkan siapa yang benar-benar menang. Langit sore itu tampak teduh, seakan ikut merayakan ketenangan yang perlahan hadir di hidupku. Tak ada lagi tangisan diam-diam saat malam menjelang. Tak ada lagi kegelisahan menanti kabar dari suami yang nyatanya sibuk membina cinta dengan perempuan lain. Kini, aku menjalani hidup baru. Sebuah kehidupan yang tidak pernah kubayangkan akan seindah ini, bahkan setelah luka yang kuterima. Sejak Raffi dan Lala digiring ke kantor polisi, kabar tentang mereka cepat menyebar. Beberapa kenalan menelpon, mengaku terkejut. Beberapa lainnya hanya tertawa sinis, menyebut itu sebagai karma. Tapi aku tak peduli komentar orang. Bagiku, itu bukan soal pembalasan, tapi soal keadilan. Dan akhirnya, keadilan datang dengan caranya yang anggun. Sudah 2 minggu sejak aku menerima surat resmi perceraian. Semua proses berjalan cepat setelah Raffi tak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Ia dipermalukan di depan publik, dan reputasinya di kalangan kolega hancur. Lala pun kehilangan pekerjaan di klinik tempatnya bekerja karena terbukti telah mencemarkan nama baik istri sah pasien. Mereka tinggal sementara di rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, karena semua aset sudah dibekukan dan atas nama perusahaanku. Bahkan mobil mewah yang biasa mereka pamerkan di media sosial, kini disita oleh Leasing karena telat bayar cicilan. Sementara itu, aku memilih kembali ke akar hidupku. Aku aktif membina komunitas mantan TKW. Kami membuka pelatihan olahan makanan, menjahit, hingga digital marketing sederhana. Tidak semua peserta berpendidikan tinggi, bahkan beberapa tidak bisa membaca, tapi semangat mereka luar biasa. Dan aku merasa seperti melihat versi lamaku di wajah-wajah itu. Perempuan-perempuan kuat yang rela jauh dari tanah air demi menghidupi keluarga, namun seringkali diperlakukan tidak adil. Di antara kesibukan itu,
Hadir seseorang yang mulai mengisi hari-hariku, Pak Andra. Awalnya, kami hanya sebatas rekan kerja. Ia menghubungkanku untuk bekerja sama dalam pelatihan kewirausahaan. Tapi seiring waktu, pertemuan kami menjadi lebih sering. Ia bukan tipe pria yang pandai merayu atau banyak bicara, tapi dalam diamnya, aku menemukan ketulusan. Bu Dina, katanya suatu sore saat kami menyelesaikan sesi pelatihan di balai desa, saya tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi saya ingin mengenal ibu lebih dekat, tidak hanya sebagai rekan kerja. Aku terdiam, mencoba membaca tatapan matanya. Saya tidak ingin ibu menjawab sekarang. Tapi saya pastikan, saya tidak main-main. Saya ingin mendampingi ibu, menghargai, bukan mengikat atau mengatur. Kata-kata itu terasa seperti embun. Segar, tidak terburu-buru, dan yang terpenting, tidak penuh dengan topeng seperti yang pernah aku alami bersama Raffi. Aku tak langsung menjawab. Aku butuh waktu untuk mengenali diriku yang baru. Perempuan yang kini tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada cinta laki-laki. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan dari mantan mertuaku, Ibu Raffi. Ia mengundangku makan siang di rumahnya. Awalnya aku ragu, tapi rasa hormat dan keinginanku untuk menyelesaikan semua tanpa dendam membuatku mengiyakan. Rumah besar itu masih sama, namun suasananya terasa berbeda. Tak lagi ramai. Tak ada lagi suara tawa lala atau celoteh manja Raffi yang dulu sering membanggakan pencapaiannya. Ibu Dina, terima kasih sudah datang, ujar ibu mertuaku, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku duduk, mengangguk sopan. Aku ingin minta maaf. Dulu aku terlalu membela anakku. Aku pikir kamu hanya cemburu buta. Tapi setelah tahu semua yang terjadi, aku sadar kamu terlalu sabar menghadapi mereka. Aku menatapnya. Ada keriput yang semakin dalam di sudut matanya. Mungkin karena beban hati. Aku tidak datang untuk mengungkit masa lalu, Bu. Semua sudah terjadi. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak bisa kembali, jawabku. Ia mengangguk pelan. Itu hakmu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal tidak pernah benar-benar mendengarkanmu. Kami mengakhiri pertemuan itu dengan pelukan singkat. Aku tahu ia tidak jahat. Ia hanya ibu yang terlalu membela anaknya, sampai lupa membela kebenaran. Di satu sisi kota, Raffi dan Lala masih bergelut dengan hidup baru mereka. Raffi bekerja sebagai staf marketing freelance di sebuah perusahaan kecil. Lala membuka jasa menjahit di rumah kontrakan mereka. Mereka hidup sederhana. Tak ada lagi hotel, restoran mahal, atau tas bermerek yang dulu Lala banggakan di Instagram. Lucunya, beberapa temanku mengirim tangkapan layar dari akun media sosial Lala yang kini dipenuhi kata-kata bijak tentang kesederhanaan, cobaan hidup, dan pentingnya bersyukur. Aku tak tertawa. Aku justru mendoakan dalam hati, semoga mereka benar-benar belajar. Suatu malam, aku duduk di taman kecil depan rumah. Anak-anak dari lingkungan sekitar bermain sambil tertawa. Di sebelahku, duduk Pak Andra yang baru saja mengantar proposal kerjasama dengan pemerintah daerah. Apa ibu sudah siap menerima yang baru? Tanyanya lembut. Aku menatap langit, tersenyum. Mungkin belum sepenuhnya. Tapi aku siap melangkah. Bukan karena aku takut sendiri, tapi karena aku tahu kali ini aku melangkah dengan harga diriku yang utuh. Ia tersenyum, lalu mengangkat gelas teh hangat yang baru kuseduhkan. Untuk hidup baru. Aku mengangguk. Untuk hidup baru. Beberapa bulan kemudian, program pelatihan kami berkembang pesat. Kami mendapatkan penghargaan dari kementerian sebagai salah satu komunitas pemberdayaan perempuan terbaik. Aku bahkan diundang menjadi pembicara di sebuah seminar nasional. Di atas panggung itu, dengan mikrofon di tangan, aku menatap ratusan pasang mata yang menatapku penuh harapan. Aku berdiri di sini bukan karena aku tak pernah jatuh, ucapku lirih, tapi karena aku memilih untuk bangkit. Aku pernah dikhianati, dipermalukan, dan ditinggalkan. Tapi aku sadar, aku tidak pernah kehilangan segalanya. Karena selama aku masih punya diriku sendiri, aku masih bisa mulai dari awal. Tepuk tangan menggema. Beberapa perempuan menitikkan air mata. Dan aku tahu, hidupku kini bukan hanya milikku. Tapi milik setiap perempuan yang pernah merasa tidak cukup. Yang pernah merasa terbuang. Yang pernah memohon kepada cinta yang salah.
Aku kini menjadi suara bagi mereka. Dan aku bangga. Sore itu, angin berhembus pelan menerpa tirai jendela rumah baruku. Rumah sederhana 2 lantai yang kubeli dengan uang hasil jerih payah selama bekerja di Arab Saudi. Tak ada perabot mewah, tapi tiap sudutnya dipenuhi rasa syukur. Aku menatap foto di dinding, potret diriku mengenakan kebaya sederhana saat menerima penghargaan dari kementerian atas dedikasiku dalam pemberdayaan perempuan. Hari itu terasa sangat berarti. Bukan karena penghargaan, tapi karena aku telah mengalahkan rasa takut, dendam, dan luka. Aku telah menaklukkan musuh terbesar dalam hidupku, rasa tidak berharga. Sepekan setelah acara penghargaan itu, aku kembali ke rumah dengan langkah ringan. Di depan pagar, kulihat seorang perempuan berdiri gugup. Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, dan raut wajahnya berbeda jauh dari sosok angkuh yang dulu menghinaku di depan umum. "Lala?" tanyaku, nyaris tak percaya. Ia mengangguk pelan. Matanya sembab. Tas selempangnya usang dan talinya nyaris putus. "Aku maaf sudah datang tanpa izin. Tapi aku nggak tahu lagi harus kemana." Aku membuka pagar tanpa bicara. Ku persilakannya masuk ke teras. "Aku nggak minta maaf karena takut sama kamu, Dina," katanya sambil menggigit bibir. "Tapi karena aku sadar, kamu nggak pernah pantas diperlakukan kayak dulu." Aku mengangguk pelan. "Diam. Aku dan Raffi, kami sudah nggak tinggal bareng. Dia kabur setelah bisnis kecil yang kami rintis bangkrut. Utangnya menumpuk. Dia tinggalkan aku tanpa uang sepeser pun." Mataku terarah pada jemari tangannya yang gemetar. "Kau butuh makan?" tanyaku tenang. Ia mengangguk. Aku masuk ke dapur, membuatkan semangkuk nasi hangat dan telur dadar. Kami makan dalam diam. Suara sendok dan piring menjadi satu-satunya yang terdengar. "Dulu aku pikir kamu cuma ibu rumah tangga biasa yang gak tahu apa-apa," ucapnya kemudian. "Aku salah besar. Aku iri, dan rasa iri itu membuatku jahat." Aku tak menjawab. Aku hanya tersenyum kecil. "Aku nggak minta dimaafkan hari ini," lanjutnya. "Tapi aku pengen belajar dari kamu, kalau kamu bersedia." Seminggu kemudian, Lala mulai ikut kegiatan komunitasku. Ia mulai dari bawah, membantu menyiapkan peralatan, mendampingi pelatihan, sampai membersihkan ruangan. Ia tak lagi memakai bulu mata palsu atau tas bermerek. Ia jadi perempuan biasa, dengan luka yang ia bawa sendiri-sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya tersenyum bukan karena ingin pamer, tapi karena ia bisa membantu seorang ibu muda menjahit gamis sederhana untuk dijual di pasar. Sementara itu, hidupku perlahan semakin mantap. Program pelatihan kini menjangkau desa-desa. Banyak ibu-ibu yang dulunya hanya buruh tani kini bisa membuka usaha makanan ringan dan kerajinan tangan. Aku pun membentuk koperasi kecil yang memberi pinjaman tanpa bunga bagi para perempuan mandiri. Pak Andra masih menjadi rekan kerja, sahabat, sekaligus seseorang yang selalu hadir saat aku butuh tempat bersandar. Suatu malam, saat kami pulang dari pelatihan di desa sebelah, ia berkata, "Bu Dina, saya tahu ibu tidak butuh lelaki untuk hidup bahagia. Tapi bolehkah saya tetap ada di samping ibu, bukan untuk menyelamatkan, tapi menemani?" Aku tersenyum. Aku tak lagi takut pada hubungan. Karena kini, aku tahu batasanku. Aku tahu bagaimana mencintai tanpa kehilangan harga diriku. "Aku nggak janji bisa jadi sempurna, Pak. Tapi kalau Bapak mau, kita bisa saling belajar," jawabku. Ia tersenyum, mengangguk. "Itu lebih dari cukup." Beberapa bulan berlalu. Di suatu pagi cerah, aku mendapat undangan menjadi pembicara dalam forum nasional tentang perempuan dan kemandirian finansial. Forum itu dihadiri tokoh-tokoh penting, dari pejabat, pengusaha, sampai aktivis. Aku berdiri di podium, memandangi ratusan wajah di depan. Aku Dina. Dulu aku dianggap perempuan biasa. Ibu rumah tangga. Tidak bergengsi. Tidak bersinar, kataku mengawali. Tapi aku punya mimpi. Aku ingin perempuan-perempuan yang dianggap lemah, bodoh, dan tak layak punya masa depan, bisa berdiri tegak, bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka berani bangkit. Hening sejenak. Lalu tepuk tangan membahana. Dan untuk para perempuan yang pernah disakiti, jangan takut. Maafkan jika perlu.
Tapi jangan lupa, luka itu bukan untuk diratapi, tapi dijadikan alasan untuk berdiri lebih tinggi. Usai acara, aku bertemu dengan seorang gadis muda yang mendekat dengan mata berkaca-kaca. Bu Dina, aku dulu TKW di Abu Dhabi. Dipulangkan paksa karena majikan memperlakukan aku buruk. Tapi cerita ibu bikin aku semangat lagi. Sekarang aku mulai usaha kecil jual keripik. Terima kasih, Bu. Aku peluk dia. Erat. Kisahku bukan hanya kisahku, tapi kisah banyak perempuan di luar sana. Sore itu, aku duduk di balkon rumah. Pak Andra datang membawa 2 gelas jus mangga. Kami menikmati senja dalam diam yang damai. Lusa koperasi kita dapat kunjungan dari Menteri Koperasi, ucapku. Hebat, katanya tersenyum. Lihat, Bu Dina yang dulu dikhianati, sekarang jadi inspirasi nasional. Aku tertawa pelan. Aku nggak hebat. Aku cuma perempuan biasa yang akhirnya sadar kalau dirinya layak bahagia. Angin sore berembus lembut. Di kejauhan, langit mulai berubah warna, jingga keemasan, seperti menjanjikan hari baru. Aku tahu, aku tak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi aku tak perlu kembali. Karena aku telah menang. Menang bukan karena membalas. Tapi karena aku tetap berdiri. Dan berjalan lebih jauh dari rasa sakit itu. Di hari Sabtu pagi, aku mengunjungi makam ibuku. Kubawa bunga kesukaannya. Aku duduk di samping pusara itu, menatap batu nisan sambil tersenyum kecil. Bu, anakmu sudah pulang. Aku mungkin pernah salah langkah, tapi aku nggak menyerah. Aku sekarang hidup dengan caraku, tanpa rasa takut. Aku sudah memaafkan mereka yang menyakiti, dan aku belajar mencintai diriku sendiri. Langit pagi tampak biru bersih. Burung-burung berkicau riang. Aku tahu, ibuku pasti tersenyum dari atas sana. Dan begitulah, kisahku ditulis bukan oleh laki-laki, bukan oleh uang, bukan pula oleh status sosial. Tapi oleh keberanian. Keberanian untuk bangkit. Keberanian untuk memberi batas. Dan keberanian untuk melanjutkan hidup tanpa bergantung pada siapapun. Aku bukan perempuan yang sempurna. Tapi kini, aku adalah perempuan yang utuh.